Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Rito, absen 20 dari kelas 11C. Sini saya membuat video untuk remediografi, yaitu menjelaskan materi tentang lingkungan dan kependudukan. Nah, di dalam materi lingkungan dan kependudukan ini memiliki subbab, yaitu lingkungan sebagai habitat, kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup, dan masalah-masalah lingkungan. Yang terakhir, dinamika kependudukan. Selanjutnya ada pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang hadir di sekeliling organisme yang bersangkutan yang berpengaruh terhadap eksistensi organisme tersebut. Selanjutnya ke ekosistem, berupa suatu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan, baik lingkungan biotik maupun abiotik seperti air, tanah, dan udara. Sini ada komponen ekosistem. Yang pertama ada komponen produsen, konsumen, dan pengurai. Saya jelaskan komponen ekosistem. Produsen ini adalah merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, bahkan makanan bagi organisme lain dalam sebuah ekosistem. Selanjutnya, komponen konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain. Lalu ada komponen pengurai. Komponen pengurai ini cacing tanah, jamur, dan bakteri itu termasuk contoh pengurai karena menguraikan bahan organik dari organisme yang telah mati. Selanjutnya ada lingkungan biotik, abiotik, dan sosial. Lingkungan biotik adalah unsur lingkungan yang terdiri atas seluruh bentuk makhluk hidup, baik makroorganisme dan mikroorganisme. Lingkungan biotik adalah unsur lingkungan yang terdiri atas benda-benda mati yang memengaruhi kelangsungan hidup. Lingkungan sosial merupakan lingkungan hidup manusia yang terdiri atas norma aturan, adat istiadat masyarakat memengaruhi kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan sebuah solusi dalam penyelamatan dan mewujudkan kelestarian lingkungan. Tujuan dari etika lingkungan adalah untuk memberikan pemahaman pertumbuhan kehidupan ekonomi dengan berbasis ekologi sekaligus memberikan peningkatan kualitas dan standar hidup, juga aspek sosial budaya. Sini ada manfaat lingkungan. Lingkungan merupakan sebuah tempat untuk hidup, beraktivitas, dan berinteraksi sosial. Lingkungan sebagai penghasil pangan bagi makhluk hidup, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang disediakan oleh lingkungan. Selanjutnya adalah ada masalah-masalah lingkungan. Masalah lingkungan merupakan dampak negatif perilaku manusia terhadap lingkungan fisik. Aktivitas perusakan lingkungan sering ditemui dalam berbagai bentuk, misalnya pengundulan hutan, membuang sampah secara tidak teratur atau sembarangan, dan penggunaan plastik dan bahan bakar secara berlebihan. Selanjutnya kita menuju ke dinamika kependudukan. Penduduk merupakan sebutan bagi orang yang tinggi dan menempati wilayah geografis tertentu. Adapun kependudukan adalah semua aspek yang berkaitan dengan penduduk dan dipelajari secara khusus dalam bidang ilmu geografis. Demografi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses penduduk pada suatu wilayah berdasarkan dinamika penduduk, fertilitas, mortalitas, dan kemudian pertumbuhan penduduk dunia. Perserikatan Bangsa atau PBBD memprediksi bahwa pada tahun 2030 penduduk dunia akan mencapai 8,5 miliar dan tahun 2050 jumlah tersebut diperkirakan mencapai 9,7 miliar. Selanjutnya pertumbuhan penduduk Indonesia berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2010 sekitar 237,63 juta jiwa dan tahun 2020 sekitar 270,20 juta jiwa. Hasil SP tahun 2020 menunjukkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa. Sini selanjutnya ada sumber data kependudukan, ada sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Pertama, sensus penduduk
Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, sensus penduduk berarti penghitung jumlah penduduk secara periodik. Data yang dicapai tidak hanya meliputi jumlah orang, melainkan juga fakta mengenai jenis kelamin, usia, bahasa, dan hal-hal yang dianggap perlu. Registrasi penduduk adalah pencatatan terjadinya peristiwa vital meliputi kelahiran, perubahan nama, perceraian, kematian, perkawinan, adopsi, perubahan tempat tinggal. Yang boleh melakukan registrasi penduduk adalah penduduk yang memiliki KTP setempat. Lalu, survei penduduk merupakan pengumpulan data yang dilakukan terhadap sampel atau suatu populasi. Informasi yang didapatkan dari hasil survei penduduk biasanya lebih luas dan mendalam daripada hasil sensus. Kemudian penduduk sebagai sumber daya pembangunan. Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset terpenting dalam suatu pembangunan karena manusia memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman untuk mencapai tujuan pembangunan, terutama pembangunan yang berkelanjutan. Lalu penduduk sebagai sumber daya pembangunan yang kuantitas sumber daya manusia. Mobilitas penduduk dibagi menjadi dua bentuk, yaitu mobilitas permanen atau migrasi dan mobilitas non-permanen atau mobilitas sirkular. Lalu selanjutnya kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara. Indikator kualitas sumber daya manusia dilihat berdasarkan aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan penduduk. Pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya berkelanjutan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul di masa yang akan datang. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui beberapa bidang, yaitu bidang kesehatan. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui beberapa bidang kesehatan, yaitu bidang kesehatan dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya adanya peraturan daerah yang menjamin kesehatan warganya, seperti pengentasan stunting, pengentasan gizi buruk, dan pemerataan sarana serta prasarana kesehatan di semua daerah. Kemudian dalam bidang pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu peraturan daerah yang menjamin pendidikan warganya, kemudian melakukan pelatihan pada tenaga pendidik secara berkelanjutan, dan pemerataan sarana serta prasarana pendidik di semua daerah. Kemudian yang terakhir, bidang ekonomi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu adanya peraturan daerah yang menjamin kehidupan ekonomi bagi warganya, memberikan bantuan bagi warga yang tidak mampu, menyiapkan lapangan kerja bagi masyarakat, dan menerapkan industri yang ramah lingkungan. Di sini ada peran manusia dalam pelestarian lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan. Semua tindakan atau kebijakan lingkungan akan berpengaruh terhadap lingkungan dan manusia karena keduanya saling memengaruhi. Dan kita langsung ke permasalahan kependudukan. Permasalahan kependudukan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Kemudian kedua, jumlah penduduk Indonesia ini sangat tinggi. Dan yang ketiga, tingkat pendidikan penduduk yang masih rendah. Selanjutnya kita ke upaya mengatasi masalah kependudukan. Pertama, adanya program transmigrasi dan pembangunan wilayah di wilayah bagian timur. Lalu adanya program KB atau program keluarga berencana untuk menekan pertumbuhan penduduk yang pesat. Lalu dan yang terakhir ini bisa meningkatkan kualitas kesehatan bagi manusia. Oke, itu saja materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.